Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang isim berdasarkan perubahannya, khususnya isim mu'rab. Isim mu'rab itu isim yang bisa mengalami perubahan di akhir katanya. Kemarin kita sudah membahas tentang isim marfu, dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang isim mansub. Nah, apa itu isim mansub? Isim mansub adalah isim yang pada akhir kalimatnya diberi harokat. Ada 4 jenis. Yang pertama fathah, yang kedua ya dan nun, yang ketiga kasroh, dan yang keempat alif. Nah, suatu isim dikatakan mansub kalau dia berkedudukan sebagai objek atau dalam bahasa Arabnya maf'ul bih. Sesuatu yang dikenai pekerjaan, yang dimakan, yang dipukul. Nah, itu yang dikenai pekerjaan itu namanya maf'ul bih atau objek. Langsung saja kita lihat contohnya. Tadi ada 4 jenis ya. Yang pertama fathah, yang kedua ya dan nun, yang ketiga kasroh, dan yang keempat alif. Kita bahas dari yang pertama dulu, yang fathah. Nah, ini digunakan untuk isim mufrad sama isim jamak taksir. Contohnya yang pertama ini. Qadasa ikusayarota. Sopir mengemudikan mobil. Mobil ini kan yang dikenai suatu pekerjaan yang dikemudikan, berarti dia berkedudukan sebagai objek atau maf'ul bih. Lihat harakat akhirnya fathah. Fathah itu yang garis thread satu di atas, fathah namanya. Oke. Terus yang kedua, syaraha mudarrisun nususah. Nah, ini kan jamak taksir. Jamak taksir karena guru menjelaskan teks. Nah, berarti dia teksnya ini kan yang dijelaskan, dia berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Berarti dia nanti harokatnya dia fathah gitu. Terus yang kedua yaitu ya dan nun. Tanda ini digunakan untuk musanna yang jumlahnya 2, dan jamak mudzakkar salim, jamak yang berjenis laki-laki. Contoh yang pertama, qabaltu mudarrisaini. Nah, kan kalau musanna ada saini, belakangnya ada ya dan nun, dia artinya kan saya menemui 2 guru, yang ditemui 2 guru, berarti yang dikenai suatu pekerjaan 2 guru, mudarrisaini. Oke, jadi mudarisnya yang dikenai suatu pekerjaan, jadi dia belakangnya ya sama nun karena dia musanna, jumlahnya 2. Terus yang contoh selanjutnya, kanal la'ibuna mutanafisina. Ini kan artinya pemainnya adalah para pesaing. Para pesaing berarti dia pesaingnya ada lebih dari 2, berarti dia jamak dan dia berjenis laki-laki, berarti jamak mudzakkar salim. Jadi dia tanda akhirnya ya sama nun. Selanjutnya yang bertanda kasrah nih. Tanda ini digunakan untuk jamak muannas salim, benda yang lebih dari 2 dan berjenis perempuan. Contohnya ini. Ra'aitu mumarridati. Aku melihat para perawat. Yang dilihat adalah para perawat. Berarti para perawat ini berkedudukan sebagai objek yang dikenai suatu pekerjaan. Dan dia kan dia mumarridati ini kan bentuk jamak muannas salim, jamak dari perempuan lebih dari 2, jenis perempuan lebih dari 2. Jadi dia belakangnya ada kasrahnya, dhoti, belakangnya kasrah. Oke, karena dia berkedudukan sebagai objek atau yang dikenai suatu pekerjaan yang dilihatkan para perawat. Berarti yang dikenai suatu pekerjaan adalah perawatnya. Oke, selanjutnya adalah alif. Yang alif ini digunakan untuk asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu nanti ada penjelasan selanjutnya. Nah, contohnya ini, aku melihat saudaramu. Yang dilihat itu saudaramu. Berarti objeknya itu ahoka. Jadi dia saudaramu ini sebagai objek. Nah, berikut ini ada beberapa contoh asmaul khamsah. Yang pertama ahun, yang kedua abun, bapak, yang ketiga hamun atau ipar, yang kedua famun, yaitu mulut, dan yang ketiga
kelima zu yang mempunyai. Oke, ini adalah contoh-contoh asmaul khamsah. Jadi kalau ada 5 ini dan dia berkedudukan sebagai objek atau yang dikenai suatu pekerjaan, berarti nanti dia belakangnya ada alifnya. Oke. Selanjutnya, nah ini tugasnya. Silakan dikerjakan tugasnya, dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Isim mansub adalah isim yang pada akhir kalimatnya diberi harakat fathah digunakan untuk apa? Tadi ya dan nun, tadi digunakan untuk apa, dan seterusnya. Terus, suatu isim dikatakan mansub jika menduduki jabatan sebagai apa tadi? Tadi udah ustazah ulang-ulang. Silakan nanti diperhatikan lagi atau diulang lagi videonya kalau lupa. Terus, sebutkan 5 jenis asmaul khamsah beserta artinya yang tadi slide terakhir ustazah jelaskan. Nah, sekian penjelasan dari ustazah. Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan. Pokoknya intinya ada poin-poin ini di tugas ini adalah kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Semoga teman-teman bisa paham. Kalau belum paham boleh tanya ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.